Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita ada webinar bersama Mas Yuda, salah satu manajer dari brand Nutrifood. Ya nggak Mas Yuda? Ya, insya Allah. Ya, jadi Mas Yuda apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Nih semuanya gimana di sana? Sehat juga? Oh, alhamdulillah sehat Bang. Oh ya, mungkin sebelum masuk kita tampilkan dulu kurikulum kitanya Abang ya. Ini nama lengkapnya Yuda Utama, Yuda Febri Utama. Lahir di Liwa, tanggal 3 Februari 1991. Wah, muda ya Bang? Masih muda, muda banget. Terus, sekarang tinggal di Liwa, di Provinsi Lampung, dan lulusan dari Universitas Diponegoro, jurusan keperawatan. Oh, ya. Menarik ya. Jurusannya ya, unik Bang. Kerjaannya nggak relate. Tapi nanti menarik diceritain nanti. Unik banget gitu ya. Oh iya Bang, di sini mungkin kita langsung saja ya Bang ya. Ya. Jadi tema kali ini Bang, bagaimana cara membangun kepemimpinan dan komunikasi dalam satu tim di masa pandemik kali ini. Oh ya, mungkin saya mau nanya dulu nih Bang. Mungkin teman-teman yang lain di sini juga nggak tahu Nutrifood itu apa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Nutrifood? Oke, boleh. Aku sambil share aja kali ya. Nanti ada. Oh iya, boleh Bang. Ini boleh di-enablein dulu soalnya host disable participant screen sharing nih. Atau aku dijadiin host juga boleh? Di keterangannya dibikin. Boleh Bang, bentar ya Bang. Bang Heri mungkin. Bentar, aku share screen dulu. Siapa Kwami? Di grup project tadi saya tekan. Sudah kelihatan belum ya? Oh, udah Bang. Oke. Ya udah. Iya, aku mulai aja ya, Mbak Res. Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama aku mau ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang hari ini sudah hadir, terutama dari teman-teman komunitas Jendela Nusantara gitu yang ada di Tarakan dan sekitarnya, yang hari ini udah ikut ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu ya di sesi hari ini bareng sama aku dan teman-teman dari komunitas Jendela Nusantaranya. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya bisa ngobrol di sini. Sebenarnya lebih menarik itu kalau kita bisa ketemu ya, karena ke Tarakan aku lumayan sering gitu. Saat sebelum pandemi itu sering juga ke sana gitu, ke Tarakannya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada pandemi mungkin lebih enak, karena silaturahmi itu lebih enak kalau misalnya semuanya tatap muka bareng gitu kan, bisa ngobrol sambil ngopi sambil nyantai gitu ya. Tapi nggak masalah, dengan segala macam kondisi kita mau maksimalin aja gitu. Inginnya sih dengan waktu yang kurang lebih 1 jam ini nanti bisa produktif buat kita sama-sama belajar gitu. Jadi buat teman-teman ini nanti kita nyantai aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau langsung ditanyain, langsung aja kan di Zoom kayaknya ada ini juga ya, ada tools buat angkat tangan ya. Jadi nanti bisa difasilitasi Pak Reskinya. Jadi nggak mesti nunggu sesi berakhir baru nanya-nanya gitu. Karena ngomongin leadership itu ngomongin tentang sesuatu yang sebenarnya kayak daily banget gitu di kitanya gitu. Sesuatu yang relate sehari-hari, even dengan kita secara personal gitu. Oke, terima kasih tadi sudah dikenalkan sama Mbak Reski. Teman-teman, nama saya, teman-teman bisa panggil Yuda gitu. Sekarang aktif di Nutrifood, begitu. Kurang lebih sudah 5 tahun di Nutrifood. Untuk regional Kalimantan. Domisili sekarang Liwa itu daerahnya gitu. Teman-teman mungkin juga nggak tahu itu ada di mana. Tapi udah disebutin. Ada di Lampung gitu. Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Itu daerah asli saya gitu. Tapi kalau domisili sekarang ada di Samarinda gitu. Jadi dekat aja, nggak terlalu jauh.
Tinggalnya di Samarinda. Di Samarinda sudah 3 tahun. Kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Mau jalan ke 3 tahun. Oke. Nah, teman-teman, nanti biar seru nih, kurang lebih ada berapa orang nih? Ya, dari teman-teman, harusnya sih semuanya, atau ada yang sudah kerja belum ya? Atau semuanya mahasiswa nih, Mbak Reski, dari yang hadir? Udah ada yang kerja, ini seperti Kak Mut, Oke. Kak Wiwi, dan mahasiswa lainnya, Bang. Tapi kebanyakan mahasiswa ya? Heeh. Oke. Iya, teman-teman. Jadi mau nanti sambil ini kalau misalnya ada sesuatu insight yang fun, misalnya sharing-sharing dari yang dirasa itu jadi sesuatu, oh kayaknya nih menarik nih gitu. Bisa nanti mention Lokalate dan mention Instagramku biar mudah nge-reviewnya, karena kalau langsung lewat Lokalate prosesnya cukup lama. Jadi nanti buat kita seru-seruan aja. Pengen lihat sebenarnya dapat insight apa dari sesi ngobrol-ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan gitu. Itu teman-teman, sekarang tinggal di Samarinda, jalan ya tahun ketiga gitu, sudah berkeluarga. Anggota nih yang kecil-kecil ada 2, ada yang paling besar baru umur 3 tahun gitu. Oke, nah tadi cerita tentang Nutrifood sebelum kita ngomongin tentang leadership, karena sebenarnya practice leadershipnya sendiri, aku belajar juga banyak ketika sudah gabung di Nutrifoodnya sendiri gitu. Jadi Nutrifood kalau misalnya teman-teman belum pernah dengar, karena memang secara brand, kita jarang ngangkat nama company-nya sebagai sesuatu yang kita bawa gitu. Biasanya kita langsung bawa nama brand-nya. Misal hari ini ada Lokalate gitu. Teman-teman juga mesti sangat kenal dengan Nutrisari gitu. Ya, jadi udah kayak konsumsi sehari-hari. Ada Tropicana Slim, Hilo, Elmen, Nutrisari, Lokalate, kemudian ada sister company-nya kita, WRP, buat teman-teman yang pun pasti tahu banget. Lalu ada Heavenly Blast, yogurtnya kita gitu. Jadi secara perusahaan, Nutrifood sendiri itu sudah 40 tahun. Gitu. Yang merasa bahwa, kayaknya Nutrifood ini bukan perusahaan Indonesia. No, Nutrifood itu perusahaan asli Indonesia, punyanya orang Semarang. Gitu. Jadi start 40 tahun yang lalu, gitu, kurang lebih 40 tahun yang lalu, itu Nutrifood pertama hadir justru produknya, produk yang nggak disangka akan jadi perusahaan besar gitu. Kalau orang ngelihat dari luar ya. Karena dulu pertama kali jualan nih Mbak Reski dan teman-teman semuanya, pertama kali ngomongin bisnis, itu bisnisnya pakai gerobak. Jualannya produknya sirup. Sirupnya Tropicana Slim gitu ya. Jadi karena memang berangkatnya dari pingin di hari-hari kayak Lebaran, Natal, Tahun Baru gitu, momen kumpul keluarga, pingin nih gimana caranya punya sirup tapi yang sehat. Manisnya dapat tapi bagus buat diabetesi gitu. Nggak punya concern yang gimana gitu terhadap orang-orang yang punya penyakit diabetes. Akhirnya dikreasikanlah produk Tropicana Slim pertama itu sirup. Jualannya pakai gerobak gitu. Sampai sekarang memang misinya yang paling dikuatin nggak cuma dari sisi produk ya, tapi dari aktivitas kita teman-teman di Nutrifood semuanya, bagaimana bisa menginspirasi orang untuk punya gaya hidup yang sehat gitu. Maka misi gedenya itu inspiring a nutritious life gitu. Inspirasi gaya hidup sehat buat semuanya, nggak cuma dari produk tapi dari semua yang relate ke yang namanya Nutrifood. Itu sekilas tentang Nutrifood. Dan Lokalate ini salah satu produknya itu yang ada di depan Mbak Reski Nanda. Oh iya, ini. Ya, salah satu produk kita yang baru gitu, Lokalate. Kita punya beberapa varian kopi gitu. Gitu, teman-teman sekilas tentang Nutrifood. Oke. Oh ya, jadi gini Bang, ini kan tadi sempat ngelihat kurikulum vitae-nya Abang nih dari beberapa hari yang lalu sih. Tertarik betul melihat umurnya Abang yang masih muda banget. Kok bisa jadi manajer gitu? Ya, terima kasih Mbak Reski. Ya, teman-teman, kalau sebenarnya gini, buat teman-teman yang masih mahasiswa ataupun yang sudah kerja, yang ada di sini semua, mungkin kita nggak jauh beda lah ya, umurnya mungkin lebih kurang aja lah. Aku masih 29 gitu. Ya, 29 jalan 30 gitu. Baru mau ganti huruf angka depan ya kan. Mungkin sama lah sama teman-teman semua. Kecuali yang sekarang masih mahasiswa semester 1 ya bedanya mungkin ya 10 tahun ada mungkin. Tapi ya yang kalau terkait dengan itu sebenarnya memang, nah ini sebenarnya relate dengan yang kita obrolin. Ngomongin tentang leadership, aku sih believe banyak banget nih Mbak Reski dan teman-teman semua kalau kita ngomongin secara descriptionalnya ya, secara harfiahnya gitu, kita ngomongin apa sih leadership itu, apa sih kepemimpinan itu, kepemimpinan di semua pandemi atau kepemimpinan di semua era, kepemimpinan di ngomongin tentang apapun, aku sih selalu relate satu hal, bahwa kalau kita ngomong tentang leadership itu startnya dari personal.
startnya dari diri sendiri gitu. Jadi memang ngebangunnya dari diri sendiri. Kalau misalnya dilihat teman-teman, buat yang sekarang masih mahasiswa dan buat teman-teman semuanya lah, menurutku nggak ada kata terlambat buat kita selalu belajar hal baru gitu. Teman-teman kalau misalnya tahu Liwa itu ya, Liwa itu kabupaten kurang lebih 8 jam dari Bandar Lampung. Bandar Lampung itu ibu kota provinsi Lampung. Itu provinsi paling selatan Pulau Sumatera gitu. Dulu waktu aku SMA pun, bayangin ya, satu kabupaten di ibu kotanya, ini ibu kota kabupaten. Jadi mungkin kayak Nunukan itu kan kabupaten ya. Cuman kan aksesnya relatif lebih sulit karena laut doang gitu kan. Ini juga satu kabupaten yang aksesnya cuma darat, jaraknya cuma 7 jam, 8 jam. Saat aku SMA, hanya ada satu SMA di sana. Ya SMA aku doang gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin keadaan, kita mungkin mungkin akan mengalami atau menghadapi keadaan yang berbeda-beda di setiap orangnya. Dan nggak menutup kemungkinan setiap keadaan itu bukan hanya keadaan yang mudah gitu. Justru menurutku keadaan itu yang membuat kita harusnya jadi jauh lebih baik. Nah saat itu. Jadi aku ngerasa bahwa leadership yang ditanamkan keluargaku secara nggak langsung, mungkin saat itu bukan kenal namanya leadership, tapi lebih kayak wejangan dari orang tua. Yang masih selalu aku ingat ketika saat itu memutuskan untuk kuliahku dulu di Semarang anyway teman-teman. Jadi satu keluarga besar, ini mungkin agak membosankan karena cerita tentang personalku, tapi mudah-mudahan ada insight-nya. Satu keluarga besar dari keluarga ibu dan keluarga bapak, satu-satunya yang saat itu kuliah, itu baru aku. Tahun aku kuliah tahun 2009 gitu. Waktu itu wejangan, menurutku itu value leadership yang bapakku tanamkan. Yang ayahku sampaikan. Gitu. Dia sampaikan begini teman-teman. Kalau kamu sudah terlanjur jauh, jangan mau jadi yang biasa aja. Kalau kamu sudah terlanjur jauh dari keluarga, jangan mau cuma ngelakuin hal-hal yang biasa aja. Gitu. Lakuin hal yang mungkin orang tuh jarang lakuin, tapi buatmu bisa ngejar apa yang kamu pinginin. Gitu. Karena aku orang Jawa, waktu itu pakai bahasa Jawa lah. Intinya, ya kalau sudah terlanjur, jangan mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Simpelnya gitu, Mbak Reski. Jadi dari wejangan-wejangan yang kayak gitu, yang menurutku itu sebenarnya leadership, personal leadership yang dibangun dari keluarga. Bentuknya wejangan, bukan istilah, oh ini mungkin leadership nih, value leadership nih. Nggak ada, dulu nggak ada kayak gitu. Yang aku tahu, ya udah aku jadiin itu buat pedoman. Karena jauh. Waktu itu aku masih ingat, kurang lebih sehari lah. Dari Lampung ke Semarang tuh naik bus. Itu hampir 36 jaman tuh naik bus gitu. Jadi memang udah jauh, sekalian aja. Nah, itu sih yang mendasari sampai sekarang. Mungkin kalau Mbak Reski bilang, wah masih muda, sudah jadi manajer, menurutku ya kayaknya semua bahkan ada yang lebih dari itu gitu. Ada yang masih muda, sudah jadi owner startup digital, wah banyak banget Mbak. Gitu. Cuman menurutku polanya adalah satu, dia merasa bahwa kita nggak boleh terima keadaan begini aja gitu. Kita harus jadi luar biasa gitu. Dari apa? Nggak mau yang sekedar biasa-biasa aja. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman komunitas Jendela Nusantara, bener ya, maaf kalau salah nyebutinnya. Komunitas Jendela Nusantara. Bener ya, iya. Aku sangat appreciate banget karena dulu aku termasuk aktif banget di komunitas. Even sampai sekarang aku sudah kerja, aku punya satu community running itu aku create waktu ada di Samarinda, namanya Samarinda Running Club. Jadi artinya relate untuk ke komunitas itu sangat suka gitu. Itu yang menurutku juga banyak banget pembelajaran dari komunitas. Gitu Mbak, mungkin kalau ngomongin tentang tadi, sebenarnya enggak lah gitu. Banyak yang umurnya baru 25 sudah punya banyak yang dicapai, banyak banget. Gitu. Jadi berbaginya sih begitu sih teman-teman. Berarti dari diri sendiri lagi ya Bang, bagaimana mau ada perubahan yang baik untuk kedepannya. Bener banget Mbak. Kita tuh pokoknya apa yang kita rasakan sekarang itu jadikan itu sebagai justru lecutan gitu. Apa yang kita terima sekarang, apa yang terjadi sekarang gitu. Karena kalau itu kita jadiin justru sebagai momen buat kita mikir, aduh kok gini amat ya nggak akan jadi. Justru apapun yang kita hadapi, yang kita alami sekarang, itu jadiin momen. Oh iya Bang. Terus Bang ini, kan biasanya tuh Bang, dengan umur Abang yang 29 tahun ya Bang, tahun ini. Nah, gimana sih Bang cara pola apanya ya namanya itu, pola instruksinya ke bawahan yang umurnya tuh lebih di atas Abang. Nah, kan biasa tuh ada kan yang bilang begini, ih nanti busung, nah gitu, nyuruh-nyuruh orang tua. Nah, itu gimana ya Bang? Ya, sebenarnya itu terjadi teman-teman. Jadi saat, maksudnya pastilah perasaan begitu, karena ketika kita sudah masuk corporate, apalagi kan corporate ini kan sudah cukup lama gitu. Nggak mungkin kita masuk, terus orangnya jauh lebih muda semua dari kita, enggak gitu. Pasti banyak yang lebih tua-tua dari kita.
yang paling menarik adalah ya bagaimana kita bisa memposisikan. Nah, aku bilang tadi Mbak Reski. Jadi di Nutrifood ini justru dulu mungkin saat di organisasi kita belajar banget, belajar banyak gitu. Bagaimana kita memimpin gitu saat di mahasiswa. Kita punya komunitas, kita aktif di BEM, kita aktif di youth movement gitu segala macam. Kakak bentar ya. Kakak di dalam. Ya, maaf ya. Jadi oke. Jadi kalau dulu ya itu mungkin dulu tuh belajar lebih banyak praktis dengan hal-hal yang sifatnya ya udah keorganisasian gitu. Tapi yang berbeda ketika memang sudah masuk ke sebuah lingkungan, mungkin buat teman-teman yang sudah kerja sekarang mengerti banget lah. Dulu saat di mahasiswa, leadership style kita pasti akan berbeda dengan sekarang. Kenapa? Karena kalau dulu itu hubungan simbiosisnya itu kan benar-benar apa ya? Sense of belonging-nya ya sama gitu. Karena nggak ada dasar apapun. Tapi kalau sekarang sudah kerja, misal tadi pertanyaannya Mbak Reski, gimana ngelihat ini dasarnya ini transaksional. Dasarnya itu dia kerja karena dibayar kan. Terus harus menerima instruksi dari kita mungkin yang akan lebih mudah. Bagaimana memposisikan semua. Itu sebenarnya sesuatu yang menarik. Di Nutrifood aku belajar banyak. Cuman sampai dengan sekarang yang mungkin bisa aku bagikan adalah satu, jangan merasa bahwa kita ini adalah leadernya mereka. Jangan merasa bahwa karena kita secara struktural adalah posisinya punya instruksi khusus ke mereka bahwa itu adalah ya udah itu yang akan kita pakai gitu. Jangan merasa selalu ingin dihargai bahwa kita adalah posisinya ada di atas mereka secara struktural. Itu adalah starting awalnya sih waktu itu. Sehingga aku bersama tim dan teman-teman yang lainnya di awal selalu memposisikan bahwa ya kita sama gitu. Dalam hal kehidupan sehari-hari, saya juga adalah adiknya Anda gitu. Saya mungkin anaknya Anda gitu. Tapi dalam kehidupan kerja, ya ada hal-hal yang memang kita lakukan dengan baik gitu. Yang penting pembangunan suasananya itu memang kita posisikan untuk selalu tahu tempat gitu. Yang jadi problem biasanya Mbak Reski itu karena kita selalu minta dihargai. Kita posisi ada di atas dan kita merasa bahwa karena kamu adalah subordinateku ya, subordinateku maka apa-apa kamu harus respect dong ke aku. Itu sebenarnya yang harus dikontrol. Di Nutrifood itu sangat nyantai. Kita bukan perusahaan yang struktural. Yang kalau ketemu dengan, misal kita ketemu dengan head office, misal tim lapangan gitu, ketemu manajerialnya, terus harus sungkem, harus istilahnya ungguh-ungguh ya bahasa Jawanya ya. Harus yang segimananya, harus yang apalah pamit atau segala macam. Enggak. Bukan itu gitu. Justru budayanya tuh kita bangun untuk semuanya itu berada dalam posisi yang sama. Jabatan itu hanya yang membantu kita memutuskan mana yang akan dikerjakan dan enggak. Selebihnya kita sama. Buat kita ya itu tadi, pokoknya kuncinya ada di situ. Selebihnya itu eksploratif banget. Kalau kita sudah merasa ingin dihargai, itu masalah utama. Pasti akan selesai. Dia udah tua, dia posisinya tua. Karena kita merasa dihargai, kita membahasakan dia sudah manggil nama atau memposisikan dia ya udah benar-benar sebagai subordinate kita. Itu jadi problem. Tim kita mungkin banyak yang sudah usia 40, ada yang sudah usia 38 ada. Anaknya mungkin sudah lebih besar-besar juga banyak. Ya itu tadi, mungkin posisinya kita memposisikannya bukan sesuatu yang sangat ingin dihargai gitu Mbak. Jadi orang pun nggak akan yang segimananya gitu. Tim itu kita pun akan ngerasa, wah enak ya gitu. Nggak yang segimana. Berarti di Nutrifood ini bekerjanya itu santai ya Bang? Ya, nah itu tadi salah satunya culture yang mempengaruhi Mbak. Oh iya. Yang dibawanya memang itu, sehingga itu menentukan style leadership-nya kita. Dan sebenarnya itu yang sangat relate. Sekarang coba deh ditanya teman-teman di sini, nanti aku ada beberapa case. Kira-kira kalau yang buat yang mahasiswa ataupun yang sudah kerja sekalipun nih, Pak Rizky anyway sudah kerja atau masih mahasiswa? Masih mahasiswa Bang. Semester berapa? Semester 6. Semester 6. Oke, ini buat Mbak Rizky misal yang kameranya nyala. Kira-kira kalau mau kerja di tempat yang strict apa mau kerja di tempat yang ngasih kebebasan, yang penting hasilnya ada? Mbak Reski mau pilih kerja di tempat yang seperti apa? Tempat yang santai. Nyantai, apa tempat yang sangat rigid, struktural gitu? Kalau begitu ya pasti bakal bosan kali ya Bang ya. Kita ikutin. Sebenarnya karena begitu. Terlalu otoriter lah ya semacam itu. Yang santai. Teman-teman. Karena memang sebenarnya gitu. Generasi sekarang itu lebih suka yang kayak gitu. Yang dikasih space, yang dikasih ruang, dikasih wadah, dikasih panggung. Ya itu tadilah. Dengan begitu mereka bisa lebih eksploratif. Mengerjakannya lebih dengan sesuai apa yang mereka pinginin. Tapi bayangin kalau sekarang tuh semuanya rigid. Semuanya terstruktur. Semuanya teratur. Kerja harus begini. Bajunya harus begini. Jam kerjanya begini.
kerjaannya harus begini, kalau ketemu bos harus begini, kalau ketemu ini harus begini. Terus ya segala macamnya diatur dengan karakteristik generasi sekarang sudah pasti itu akan sulit. Sudah pasti akan sulit secara culture perusahaannya. Terus Bang, ini kan lagi masa pandemik nih Bang. Nah, pasti di nggak masa pandemik aja ketika ketemu dalam kantor, itu kadang susah untuk menjalankan instruksinya Abang. Kan? Nah, apalagi nih secara online, daring. Nah, itu gimana tuh ya Bang? Oke, itu kita bahas, nanti coba kita akan bahas. Aku coba akan share ini ya teman-teman. Sambil nanti coba jawab pertanyaannya Mbak Reskinya gitu. Sekarang sebenarnya kalau kita sebelum ngomongin style-nya, sebelum ngomongin gaya kepemimpinan atau kita ngomongin leadership style-nya, kita harus bisa bedain dulu nih gitu. Sebenarnya apa sih bedanya ini bos sama leader? Oke, bagi teman-teman nih ada kurang lebih ada berapa orang nih? Ada 16 ya? Iya. Ada 20 teman-teman yang hadir di sini, boleh deh nanti nyalakan webcam-nya, nyalakan speaker-nya, boleh. Kira-kira apa sih bedanya bos sama leader? Ya teman-teman mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Yuda. Coba, apa bedanya leader dengan bos? Ada? Teman-teman mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya kalau memang webcamnya nggak mau diaktifin. Boleh, ya nggak apa-apa. Mungkin Ada bisa dijawab, Bang. Apa? Boleh. Mungkin teman-teman di sini malu kali ya, Bang. Mungkin boleh, atau aku tembak aja ya. Coba coba aku sambil lihat. Masih malu, Bang. Oke, aku pilih aja. Buat siapa nih? Buat Heriansyah deh. Mas Heriansyah, boleh dihidupkan speakernya? Saya tanya ke Mas Heriansyah deh. Halo, Mas Heriansyah. Ya. Halo, tes. Ada? Ya, halo Mas Heriansyah. Gimana halo, kabarnya? Teman-teman, siapa yang mau jawab? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana kabarnya, Bang? Perbedaan dari bos dan leader? Ya nggak, Mas? Ya, gimana Mas Heriansyah? Menurut Mas Heriansyah, apa sih bedanya bos dan leader? Kalau menurut saya ya, kalau bos itu dia, strukturnya tuh dia piramid gitu, nah, dari atas ke bawah gitu. Jadi harus ikuti arahan dari bos gitu, itu mutlak gitu nah dia. Nah, kalau dia harus diikutin. Oke. Bosnya ini ya. Kalau leader ini anak buahnya yang ngikutin bosnya gitu, leadernya ini. Ayo kita ke sini, tapi leadernya ikut juga gitu. Kita mau ke sini. Itu bareng leader, beda sama bos. Kalau bos kan dia nyuruh, ayo kalian ke sana. Nah, bosnya tetap di situ, anak buahnya yang ke sana gitu. Oke. Itu menurut gua sih. Ya. Oke, thank you Mas Heri atas jawabannya. Ini ada Mbak Rizka juga angkat tangan. Mbak Rizka, boleh? Apa nih? Mbak Rizka, kita lagi angkat tangan tadi, boleh? Oke, nggak jawab ya? Nggak apa-apa. Ya teman-teman, ya tadi sebenarnya benar apa yang disampaikan Mas Heri tadi. Jadi sebenarnya kita harus juga bisa bedain. Leader itu jadi kalau bos itu sudah pasti karena dia secara struktural ada di posisi itu untuk mimpin. Gitu. Tapi leader biasanya nggak cuman karena ada di atas. Bos itu belum tentu leader. Leader itu belum tentu bos. Jadi sebenarnya yang paling baik adalah bos yang punya prinsip sebagai seorang leader. Leader itu dia bisa mimpin from the crowd gitu. Nggak mesti dia di posisi itu, nggak mesti dalam sebuah entity itu, nggak mesti dalam community itu dia bikin sebuah keputusan
atau dia sebagai pemimpinnya untuk kemudian diikuti, nggak mesti seperti itu. Bisa saja dia bukan sebagai leader di komunitas itu, bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai bosnya, bukan sebagai ketuanya. Dia bisa bukan sebagai ketua, tapi dia punya pengaruh yang besar. Karena kunci kata leadership itu adalah influence, mempengaruhi. Jadi bisa jadi, kalau misalnya kita dibilang mau jadi bos atau mau jadi seorang leader, jadilah bos yang punya prinsip leadership yang bagus. Karena leader itu dia diikuti karena apa yang dia pikirkan, bukan diikuti karena instruksinya aja gitu. Jadi pengaruhnya besar. Sama lah kalau misalnya di Islam ya, imam gitu. Kalau dia bukan disebut imam, dia bukan disebut leader, kalau dia nggak bisa diikuti sama makmumnya. Jadi kaitan kuat yang relate ke leadership itu, bedanya bos sama leader itu adalah pengaruhnya. Bos itu bisa jadi hanya sekedar instruksional. Hanya sekedar karena perintahnya. Nah, sebelum ngomongin pertanyaan yang tadi, aku pingin nyampein dulu ke teman-teman. Tadi relate sama pertanyaan pertama dari Mbak Rizky Nandanya. Sebenarnya gimana sih ngelihat misalnya kalau tadi masih muda, terus punya kesempatan yang banyak begitu, alhamdulillah dikasih amanah yang jadi manajer, katakanlah gitu ya. Meskipun di sana banyak banget yang punya kesempatan lebih bagus, gitu. Hasil yang lebih banyak. Ya, ini yang aku pingin sampaikan sama teman-teman. Sebelum kita mau ngelit orang, sebelum kita mau memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kaitannya sama personal leadership-nya kita. Gitu. Karena itu akan sedikit banyak akan mempengaruhi ke sana. Kalau kita nggak punya personal leadership yang kuat, akan semakin sulit buat kita memimpin orang lain di dalam komunitas, di dalam organisasi, di dalam korporasi, di dalam semesta-semesta yang lainnya gitu. Bentuk-bentuk perkumpulan lainnya itu akan sedikit lebih sulit. Kenapa? Ya karena secara nilai yang kita pegang sendiri itu nggak bisa kita terapkan sendiri begitu. Nah, relate sama itu aku pengen ngomongin ke teman-teman. Ngomongin sekarang style leadership, nanti aku akan cerita yang namanya digital leadership. Itu kaitannya sama yang relate dengan sekarang, terus hubungannya sama komunikasi terhadap tim juga akan semakin kuat. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya kalau ngelihat sekarang ya, buat semuanya, yang ada di semua industri. Karena Nutrifood itu ada di industri consumer good, kita akan ngomongin beberapa hal terkait sama industri. Sekarang kita sudah ada di yang namanya revolusi industri 4.0. Di beberapa jurnal, di beberapa bacaan-bacaan, buku dan segala macam yang diterbitkan, ini sudah diprediksi bahwa 2030 sebanyak 400 juta sampai 800 juta orang akan mencari pekerjaan baru. Karena pekerjaan yang lamanya digantikan sama mesin. Ini kaitan sama personal leadership. Kalau kita ngelihat fase perubahannya nih teman-teman. Ada industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, sama industri 4.0. Ini perkembangan industri dari zaman ke zaman. Yang harus teman-teman sama-sama perhatikan adalah kira-kira apa sih yang terjadi ketika ada perubahan industri? Misal nih contoh, ketika ada perubahan industri 2.0 bergeser ke industri 3.0. Yang paling berubah itu apa sih? Dari industri 2.0 ke industri 3.0 yang paling berubah apa nih? Menurut teman-teman, ada yang mau jawab? Pola kerja, Bang. Gimana? Pola kerja kayaknya. Pola kerja ya? Ya, itu menarik buat kita bahas. Pola kerja ya tadi bahasanya. Ini teman-teman, dari kata-kata yang tadi disampaikan, siapa tadi? Boleh kenalan yang tadi yang jawab? Iya, Mas. Makbul. Oh, oke. Mambuk gitu. Iya gitu. Yang jelas berubah itu pola kerjanya, teman-teman. Ketika pola kerjanya berubah, maka ada yang hilang di sana. Perhatikan deh, industri 1.0 itu dulu benar-benar mekanik semua. Peralatan mekanik itu. Jadi kalau kita ngomongin bentuk ujungnya, misal setrika, dulu setrikanya hanya setrika pakai bara gitu segala macam. Industri 2.0 yang dulu lebih banyak kita ngerjain pakai tenaga manusia, kerjaannya mekanik, bergeser ke industri. Semua produk-produknya diproduksi dalam bentuk massal gitu. Sudah ada mesin-mesin mekanik yang lebih canggih gitu. Sudah ada listrik masuk di sana gitu. Sehingga yang sebelumnya cuma ngandalin tenaga doang, pasti itu akan hilang. Pasti itu menjadi tidak relevan dan akan hilang. Bergeser ke industri 3.0, yang sebelumnya cuma ngandalin listrik, produksi massal, sekarang lebih banyak otomasi. Ngandalin komputer, ngandalin elektronik, segala macamnya. Bergeser lagi ke industri 4.0, ini sesuatu yang lebih kaitannya sama Internet of Things. Jadi kaitannya sama big data, kaitannya sama
network gitu-gitu semakin kuat gitu. Yang perlu kita tahu adalah, ingat tadi, ada pola kerja yang bergeser, maka ada pola kerja yang akan menjadi usang. Kalau usang, dia nggak mampu beradaptasi, dia akan hilang. Sehingga dia akan yang dinamakan, dia akan terdisrupsi. Dia akan hilang. Nah, coba sebelum kita lebih lanjut, ini ada sebuah video, mudah-mudahan masih ada suaranya juga. Kalau yang sudah lihat, ya kita lihat kedua kalinya. Kalau buat yang belum lihat, yuk kita lihat sama-sama. Throughout the years, shopping experience have constantly developed progressively. Now, what else is there to offer? JDID presents JDID X. Have you ever been in a hurry that you want to just walk through a store, grab what you need, and walk out? But wait, how does it work? Open your JDID app, go to my account, and tap on JDIDX. It will generate a QR code, match your facial profile, and your ID is confirmed through face recognition. So all you need is your smartphone, and you can start shopping. This is made possible using AI technology, face recognition, and radio frequency identification. RFID tag is attached to the product. So the checkout terminal will ID you through face recognition, add up your total purchase, and charge your credit card. Oh, and we will send you transaction detail straight to your smartphone. Manless, cashless, the future of retailing. Oke, ini ada video. Ada yang sudah pernah lihat ini sebelumnya? Mbak Eka sudah pernah lihat iklan ini belum? Mbak Eka Rohani? Belum. Belum, baru lihat yang kali ini ya? Iya. Oke Mbak Eka, mumpung videonya nyala, speakernya hidup, jadi kutanya sekalian. Mbak Eka, kira-kira ini ada di negara mana? Negara. Ini kan teknologi ya, menarik nggak? Jadi, ya, kira-kira ini ada di negara mana? Indonesia. Ya, benar-benar tebakannya. Karena tadi ngelihat ada biskuit kelapa ya. Iya. Jadi teman-teman, ini terjadi di Indonesia. Ini sudah ada di Indonesia. Nggak ada orang sama sekali di retail itu. Ini JDID di salah satu mall di Jakarta. Peak Avenue namanya. Jadi, ini dekat sama kita gitu. Ini sudah di Indonesia, ada teknologi yang sudah dijalanin gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin revolusi industri, sebelum kita ngomongin sisi leadership-nya ya, ini yang sekarang happening gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin personal leadership, kira-kira kita kan mau menentukan ke depan tadi. Poinnya kan ada di kita. Apa yang mau kita lakukan di depan? Sebelum kita ngomongin kaitannya sama tim, organisasi, segala macamnya. Jadi ini yang sudah terjadi sekarang nih teman-teman. Secara teknologi, secara perkembangan, secara yang terjadi sekarang, itu sudah sampai sejauh ini. Aku ada satu video lagi, tapi tadi nggak sempat aku masukin. Bahkan sekarang teman-teman, mesen mobil itu bisa se-customize itu. Jadi ini kalau ngomongin teknologi ya. Jadi mobil itu, sekarang mesen mobil itu dari salah satu brandnya Lexus, itu pakai saliva. Jadi datang kita ke dealernya, ngasih ludah dalam botol kayak kita cek ambil darah. Habis itu kita akan didesainin mobil berdasarkan karakteristik DNA-nya kita. Jadi nanti kaca depannya itu menyesuaikan sama kondisi matanya kita. Kemudian bentuk cup holder yang ada di mobil itu menyesuaikan dengan kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Starter mobilnya biasanya pakai kunci, ini enggak. Tapi dijilat. Jadi nempelin lidah kita di setirnya. Kalian bayangin, supaya hidup nih mobil. Warnanya disesuaikan dengan taste-nya kita. Posisi duduknya disesuaikan dengan posisi bentuk badannya kita. Apa hubungannya yang aku ceritain ini dengan leadership? Hubungannya adalah, teman-teman, ketika kita ngomongin sesuatu yang kaitannya dengan keputusan. Coba sih, sebagai leader itu yang paling berat adalah apa sih? Mempertanggungjawabkan apa yang diputuskannya, kan? Iya. Sebelum kita ngomongin pengaruh. Leader itu yang paling berat adalah mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keputusannya. Bagaimana dia memiliki keputusan yang baik
sehingga dia bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Nggak usah ngomongin tentang komunitas, nggak usah ngomongin tentang organisasi, tapi keputusan terhadap diri sendiri. Sudahkah kita jadi seorang leader yang baik bagi dirinya kita sendiri? Atau jangankan ngomongin itu, atau sama sekali sebenarnya, ah yaudahlah, aku mah jalanin aja, sengalirnya aja. Di sini ada ini ya gini, di sini ada itu ya gitu. Itu pertanyaan buat kita sama-sama, teman-teman. Jadi belum ngomongin tentang leadership di komunitas. Bagaimana sih komunikasi di organisasi? Gimana sih komunikasi yang tepat di kondisi yang seperti ini? Belum ngomongin ke sana. Tapi pertanyaannya buat teman-teman semuanya di sini, aku rasalah teman-teman mau aktif di sebuah organisasi itu jadi sebuah langkah yang sangat baik, langkah yang sangat tepat terkait dengan personal leadership-nya teman-teman sendiri. Kalau boleh tanya ke Mbak Reski berarti gabung ke Jendela Nusantara dong? Oh iya Mas. Ya, kira-kira kenapa deh? Kenapa mau gabung ke komunitas Jendela Nusantara? Karena memang di dalam komunitas Jendela Nusantara ini kegiatannya itu menarik, Mas. Dan itu berhubungan dengan sosial. Saya suka di situ. Oke. Berarti lebih melihat impact-nya. Jadi, iya. Terus Bang, kalau bicara mengenai leadership atau kepemimpinan di dalam komunitas Jendela Nusantara ini juga mungkin seperti yang ada di Nutrifood, santai, tenang, dan gimana ya, hasilnya pasti jadi gitu. Oke, teman-teman. Oh, ini tadi ada beberapa chat, ada yang ngasih jawaban. Leader selalu memberikan motivasi dan selalu mengambil tanggung jawab. Kalau bos, ia selalu mengawasi dan sering menyuruh karena merasa paling atas. Mungkin itu pendapat saya. Oke, thank you Mas Musliadi. Kalau aku mungkin mobilnya pick up banyak juga. Ya, thank you Mas Omong bikin jokesnya. Oke, teman-teman. Ini kita akan masuk ke sesi yang ngomongin tentang leadership-nya gitu. Sebelumnya boleh kalau yang pakai handphone, boleh diketik di browsernya www.menti.com, terus masukin kode 689313. Apa tadi, Mas? Ini nih, ada di slide. Ada kelihatan nggak di slide? Oh iya. www.menti.com, kodenya 689313. Aku izin share screen ya. Yang itu sebentar. Oke, browse. Aku share screen yang sudah bisa masuk semua ke Mentinya, menti.com. Coba kodenya tadi apa, Bang? Kodenya 689313. Udah kelihatan belum share screen saya? Kelihatan ya? Oh, udah. Nah, coba boleh di situ ada pertanyaan leadership in one word. Coba deh, teman-teman jawab, ada 3 diisi aja, nanti langsung di post. Kita akan lihat di sini secara resultnya. Masuk ke www.menti.com, pakai kodenya 689313. Satu kata aja. Menurut teman-teman, kalau harus deskripsikan leadership dalam satu kata itu apa aja? Oke, sudah ada dua yang ngepost. Jangan kata ya, jangan kalimat, tapi kata-kata aja. Ini sudah ada 4 orang yang input. Oke, yang lain masih ditunggu.
Sudah ada 6. Kita closing votingnya 45 detik lagi. Udah ada, Mas. Satu kata aja yang menurut teman-teman. Sama nggak masalah? Sama nggak apa-apa? Cerdas diam. Baru 10 orang nih yang submit. Oke, semakin kecil. Oke, sudah ditutup. Ada 10 orang nih yang join. Dari 20 orang, nggak apa-apa. Representatif aja. Rata-rata teman-teman, ini jawabannya berarti sama. Hampir setiap orang punya jawaban berbeda, mengartikan kata leadership. Kepemimpinan itu apa? Ada banyak banget. Sehat, menggerak, bijaksana, santai. Sanyut, apa sanyut? Adil, karismatik, pencetus, ide, cerdas, asik, panutan, pemotivasi, serius, tanggung jawab, kepemimpinan, influence, disiplin. Jadi ini nih sebenarnya kalau teman-teman sering pakai Mentimeter, namanya ini aplikasinya, websitenya itu Mentimeter, bisa dipakai. Jadi semakin yang paling tengah itu adalah jawaban yang paling sering muncul. Biasanya kalau dia berulang 2-3 kali dia akan semakin membesar. Cuman karena teman-teman jawabnya rata jadi dia nggak kelihatan. Rata-rata berarti di sini hampir semua punya persepsi kalau yang paling banyak leadership itu artinya tanggung jawab, karena paling di tengah ada kata tanggung jawab. Kenapa? Ini aku tanya supaya kita coba nyamain persepsi dulu tentang leadership itu apa. Ternyata teman-teman punya banyak definisi tentang leadership-nya itu sendiri. Jadi sebenarnya tadi sudah aku gambarkan beberapa clue-clue ya, maksudnya terkait dengan leadership itu sebenarnya apa sih? Secara kata mungkin ya bener lah. Influence itu adalah kata yang paling representatif dengan ngomongin leadership. Influence dan tanggung jawab. Itu dua kata yang kalau menurutku, kalau kita cari definisi banyak teori mesti banyak. Tapi menurutku dua hal ini. Ngomongin tentang leadership itu ngomongin tentang influence dan ngomongin tentang tanggung jawab. Nah, kalau misalnya kita lihat yang sekarang, sebenarnya teman-teman, ini kaitannya sama yang kita diskusin hari ini. Ada istilahnya namanya digital leadership. Ada yang kaitannya, ada yang namanya istilahnya digital leaders, orangnya. Itu apa sih? Is a fast. Jadi dia cepat, cross hierarchy, orientasinya ke tim, pendekatannya kooperatif dengan fokus yang kuat sama inovasi. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin sebenarnya communication style sama leadership style dengan kondisi di pandemik ini seperti apa? Sebenarnya nggak mesti tentang pandemiknya. Di semua situasi yang paling menarik adalah ketika kita itu sebagai leader itu harus bisa bergerak cepat. Hierarkinya itu cross, bukan atas ke bawah, terus aja gitu, top down istilahnya. Jadi ya udah, apa yang kita mau itu yang kita eksekusi. Nggak bisa. Kalau kita mau ngomongin komunikasi yang ideal dalam sebuah leadership, itu harus cross hierarki. Nah, apa yang membuat sehingga arahan kita sesuai, keputusan yang diambil itu sesuai dengan arahan bersama yang kita mau, yaitu tadi, kemampuan influence sebagai seorang leadernya. Kalian kebayang nggak? Nggak kenal ini orang, nggak kenal sebut satu orang ini, tiba-tiba jadi ketua komunitas Jendela Nusantara. Kira-kira ketika ada meeting, pendapat dia kalian dengerin nggak? Enggak. Karena kalian nggak kenal gitu. Makanya, bukan karena pandemiknya saja, bukan karena situasi apapun yang terjadi, communication leadership yang paling menarik itu adalah komunikasi yang memang dimiliki ketika komunitas itu atau organisasi itu budayanya sudah kita bangun secara cross hierarki. Jadi bukan atas ke bawah, justru bottom up, yang dari bawah ke atas. Lalu pertanyaan selanjutnya kan, kalau semuanya dari bawah, bagaimana arah perahunya bisa sesuai dengan apa yang kita kejar gitu kan? Itulah fungsi influence-nya. Pernah ada nggak dalam sebuah diskusi, pernah ada nggak dalam sebuah focus group discussion gitu ya, yang diskusi ada orang 9, tapi keputusannya bisa jadi cuma 1. Yang kayaknya kalau dia ngomong, kita mau dengerin aja. Oh, iya, bener juga ya. Bener juga gitu. Pernah nggak berada dalam kondisi kayak gitu? Pernah, Bang, pernah. Nah kan. Nah, ini teman-teman. Kira-kira kalau itu orangnya adalah, misalnya, itu orangnya menyebalkan. Mau menang sendiri.
nggak bisa menghargai, kira-kira akan punya itu nggak? Enggak. Akan tiba-tiba dia ngasih pendapat, oke teman-teman, menurutku program selanjutnya untuk komunitas Jendela Nusantara, kita akan bikin social movement untuk di daerah Nunukan dulu. Karena gini, mau didengerin ya pasti enggak lah. Orang kalian secara personal aja udah nggak suka. Tapi bisa jadi nggak orang itu akan jadi pemimpinnya kalian? Bisa Orang banget. seperti itu. Enggak, Bisa jadi. enggak. Bisa jadi. Bisa jadi. Kamu sekarang masih mahasiswa misalnya Reski ya. Mm-mm. Terus nanti masuk ke sebuah komunitas. Misalnya kerja ya. Kerja itu kan komunitas kerja kita. Terus kamu dapat atasan yang begitu. Emang kamu bisa ganti? Pak, gak usah bapak lah atasan saya. Nggak bisa kan? Mm-mm. Jadi sebenarnya itu bisa terjadi, bisa saja terjadi. Cuman kalau misalnya ngomong komunikasi apa yang harus dibangun, yaitu tadi, dia harus cross hierarki. Bagaimana kita bisa, kita tahu tim kita. Kita tahu tim kita itu seperti apa. Kita bisa mengarahkan mereka sesuai dengan porsinya. Hierarkinya, bentuk diskusinya, bentuk keputusannya itu cross. Bisa terkadang-kadang top down, bisa juga dari bawah ke atas. Yang sehingga apa? Sehingga mereka merasa dilibatkan. Orang yang nggak ngerti, orang yang biasanya disorientasi atau dia bingung sendiri itu yang tugasnya dia nggak tahu dengan detail tugas dia apa. Sama yang kedua, apa yang dia kerjakan itu apa? Yang dikerjakannya itu lingkupnya seperti apa gitulah intinya. Itu pasti orang yang akan disorientasi. Nah, kalau ada orang-orang seperti itu di dalam timnya kita, itu pasti akan mengacaukan banyak hal. Kenapa? Karena tadi itu bukan karena orangnya tersebut ya. Bisa jadi karena stylenya kita. Kita nggak memberikan ruang bagi dia. Kita nggak memberikan panggung buat dia. Siapa sih di sini coba di antara 17 orang yang hadir di sini? Siapa sih yang nggak mau diapresiasi? Siapa sih yang nggak mau dikasih panggung, dikasih wadah? Oke, terima kasih buat Eka Rohani nih. Kemarin idenya menarik banget. Yang sehingga kita sekarang bisa achieve untuk social movement kita di bulan ini kita sudah bisa dapetin 16 pemuda yang bisa kita berdayakan nih untuk kegiatan yang lebih positif. Siapa coba yang nggak pingin digituin? Semua orang itu pingin diapresiasi, semua orang itu pingin punya panggung, semua orang itu pingin punya wadah. Nah, sekarang kita balik ke tim kita, ke komunitas kita, ke wadahnya kita, ke internal timnya kita. Sudah belum kita sebagai leader memberikan porsi-porsi itu, memberikan wadah, memberikan ruang bagi dia buat nge-explore, atau so far sejauh ini cuman instruksional aja. Oke, Eka Rohayani, Ayu Des, Reski, nanti kamu hubungin ibu ini, Reski kamu ini ya, olah yang bahan ini, Ayu yang begini. Atau hanya yang seperti itu. Karena itu akan mempengaruhi culture. Kalau semuanya hanya instruksional seperti itu, nggak ada cross hierarki, sudah pasti. Mau komunikasi Mario Teguh ada di dalam situ, nggak akan bisa juga. Kenapa? Karena tadi cara yang kita pilihnya berbeda gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang aku lihat. Ini kaitannya sama leadership dan komunikasi. Communication and leadership. Gojek, sudah tahu ya. Kalau ini karena aku kaitannya di industri, maka aku relatein semuanya ke industri. Mudah-mudahan masih berhubungan lah. Kalau kita ngelihat angle-nya sebagai satu komunitas ya. Anggaplah bisnisku di Nutrifood sebagai satu komunitas Nutrifood gitu. Teman-teman di Jendela Nusantara sebagai satu komunitas Jendela Nusantara. Kita lihat belajar dari yang sudah ada di sekitar kita. Go Live tutup teman-teman. Mungkin sudah ada belum ya di Tarakan Go Live? Ada lah harusnya ya. Belum ada, Bang. Belum ada ya. Oke. Jadi Go Live ini teman-teman salah satu toolsnya punyanya Gojek lagi. Jadi teman-teman bisa order buat dia bersihin rumah kita, bisa buat ya ada di situ tuh ada Go Clean, ada Go Massage. Jadi bagi yang sakit dia bisa buat ada pilihan buat ngerokin kita juga gitu. Sangat ngebantu lah. Sangat ngebantu buat bersihin rumah, bersihin taman, segala macam. Itu dia tutup akhirnya kemarin tanggal 29-an kalau nggak salah diputuskan per tanggal 20 Juli nanti Go Live akan nggak ada lagi gitu. Atau teman-teman Airy Room pasti ini ditarakan adalah hotel-hotel yang jadi partnership dengan Airy. Dia memutuskan tanggal 31 Mei tutup teman-teman. Kalian bayangin bagaimana style komunikasi sama leadership yang dimiliki sama pemimpinnya, sama CEO-nya ataupun sama manajernya. Ketika harus memutuskan, oke semuanya kita akan tutup, bubar ya. Kira-kira itu bagaimana kondisinya itu menjadi sangat yang menarik yang perlu kita pelajari. Atau Alfamart. Alfamart bikin konsep cafe. Namanya Alpha X. Jadi gimana caranya yang sebelumnya teman-teman
ada Alfamidi, ada Indomaret, model-model retail seperti itu, tapi dia punya konsep cafe di dalamnya. Yang harus kita lihat adalah angle-nya bagaimana seorang leadernya mengambil keputusan itu untuk kemudian bisa menjalankan keputusan itu di seluruh timnya. Ini ada case yang bagus, ada yang good news, ada case bad news, teman-teman. Ngomongin Alfamart, mungkin dia inovasi, gitu, ngembangin sesuatu. Jadi sesuatu yang bagus. Tapi ngomongin Life, ketika ada sesuatu yang nggak bagus, ini juga style komunikasi. Bagaimana akhirnya leadernya bisa memutuskan, udah deh, ini kita berhenti. Itu kan jadi sesuatu yang perlu kita pelajari, begitu teman-teman. Ini juga misalnya di Nutrifood-nya sendiri. Dengan kondisi pandemik yang sekarang, semuanya berubah. Maka style komunikasi kita, style kita buat ngambil keputusan juga harus cepat. Karena kalau enggak, kita akan ketinggalan momen. Gitu. Sehingga akhirnya bentuk aktivitasnya yang lebih banyak, dulunya banyak ketemu orang, sekarang lebih banyak di digital activation-nya. Gitu. Di digital project-nya. Gitu. Ini juga, ini angle yang harus kita lihat adalah bagaimana leadernya mengambil keputusan, sehingga ini bisa dipilih ya, teman-teman. Facebook ngeluarin Facebook Go Gaming, teman-teman. Jadi live streamingnya nggak pakai YouTube lagi, live streamingnya langsung dari Facebook. Kalian bayangin. Ini ada tempat-tempat makanan begitu, yang sebelumnya dia cuma offline, sekarang nyediain frozen food, makanan bekunya yang siap dikirimin. Jadi kita tinggal goreng aja. Gitu. Atau ada retail itu toko gitu, toko buat kita belanja, yang nggak mesti kita ke sana. Jadi kita mesen dulu, barangnya disiapin, baru kita tinggal datang. Intinya teman-teman, kalau mau ngomongin komunikasi kita as leader sebagai pemimpin dengan kondisi krisis, dengan kondisi nggak krisis, itu harusnya nggak akan berbeda jauh secara pola ya, secara patternnya nggak akan berbeda jauh. Tapi yang menarik ketika kita ngomongin dengan kondisi krisis, kondisi pandemi seperti ini ada aku resume menjadi 5 hal yang paling penting. 1, transparan. Kita harus bisa transparan. Kenapa? Transparansi itu membentuk kepercayaan tingkat tinggi. Kalian bayangin, kalian di-lead oleh seorang leader, sebagai seorang pemimpin, yang nggak bisa memberikan transparansi. Memberikan kejelasan sejelas-jelasnya. Jadi, ketika ngomongin leadership in crisis, yang paling penting pertama adalah transparansi. Bangun kepercayaan itu. Bangun kepercayaan semua timnya, bahwa kita sedang dalam keadaan yang aman. Kalau memang kondisinya aman. Atau kita sedang kondisi, kalau tadi misal ngomongin Go Live ya, misalnya dia nutup, atau Airy yang kemudian tutup bisnisnya. Mungkin ribuan karyawan lah sudah lay off gitu. Ribuan timnya sudah mungkin ya berhenti, nggak bekerja di Airy lagi. Itu bukan sebuah keputusan yang saat itu. Gitu. Jadi sejak muncul isu itu, pasti sudah dibangun. Membangun kepercayaan dulu bahwa kondisinya seperti ini. Kita akan punya beberapa langkah sebelum mengambil berat segala macam. Selanjutnya apa? Bangun pemberdayaan, libatkan semuanya untuk bisa ngambil keputusan yang sama. Bangun mereka. Kira-kira kalau mereka ada dalam posisi ini, apa yang akan kita ambil? Dengan kondisi ini, menurut teman-teman, kita harus ngapain gitu? Build empowerment, memberdayakan timnya kita. Yang kedua, balance. Buat keputusan terbaik di antara pilihan-pilihan yang sulit. Kalian kebayang nggak? Ini misal nih, keputusan terbaik di antara pilihan-pilihan. Ini bukan berarti keputusan ini keputusan yang mungkin akan menyenangkan semua orang. Bisa jadi nggak begitu, teman. Kita harus bisa memilih seperti itu. Memilih yang terbaik di antara pilihan yang sulit. Contoh, kalau misalnya kita membiarkan, anggaplah misal, siapa? Om Ambung nih, ada Om Ambung. Om Ambung ini sebagai CEO-nya Airy. Keputusannya sulit nih. Nggak ada pemasukan, income dari bisnisnya nggak berjalan karena bisnis industri itu sekarang lemah, lesu karena semua orang berada di rumah. Tapi semua tetap harus digaji, semua harus tetap dibayar, bahan koordinasi segala macam tetap harus dilakukan segala macam. Mesti ada best way-nya, keputusan yang paling baiknya di antara pilihan yang sulit yang harus kita ambil. Nah, tadi sebelum memutuskannya, tadi ingat, kalau tiba-tiba kita memutuskan nggak ada apa-apa, nggak ada transparansi, nggak ada segala macam, pasti komunikasi kita akan terhambat sebagai tim. Yang ketiga apa? Speed. Cepat. Kondisi krisis itu kita harus merespon semuanya serba cepat. Kalau enggak, kita yang akan kegiles. Kita akan hilang. Kalau enggak langsung ngambil kesempatan. Kalian bayangin, kalau industri makanan, yang sebelumnya nih, semua orang belanjanya ke warung itu. Mau makan di tempat. Sekarang enggak. Kalau tadi misal contohin, yang jual steak tadi, aku contohkan di atas tadi, dia enggak cepat langsung bikin bisnisnya berubah, bergeser. Oh, kita bisnis
frozen food, kemudian dijual. Mungkin dia pemasukannya nggak akan sebertahan sekarang gitu. Maka keputusannya harus cepat. Nah, untuk bisa memutuskan cepat dengan keputusan yang tepat pula, ya tadi komunikasi di awal, transparansi, ngebangun trust sama build empowerment dari tim juga menjadi kunci. Yang keempat, humanity base, ini hope. Bangun atmosfer positif. Di Nutrifood alhamdulillah sampai sekarang opsi untuk mengakhiri pekerjaan itu nggak ada dalam di kita gitu. Jadi dengan kondisi kemarin semua banyak layoff, semua banyak berhenti, Nutrifood tetap semua dipertahankan. Karena kita merasa bahwa itu adalah aset kita gitu. Jadi apa yang bisa kita bangun, bentuk lain apa yang bisa kita korbankan, itu yang akan kita kerjakan. Jadi membangun semangat atmosfer positif itu yang kita kuatkan adalah dengan kondisi seperti ini pun kita masih melakukan yang terbaik. Maka bentuk tanggung jawaban kita sebagai yang kerja dengan Nutrifood adalah bertanggung jawab untuk melakukan tugas kita sebaik mungkin dengan kondisi yang ada sekarang. Itu yang kita bangun sehingga tim pun akan merasa dihargai sekali. Wah, dengan kondisi seperti ini saja masih ada yang diberi kesempatan probation untuk naik jabatan. Dengan kondisi yang sulit saja masih diberikan insentif dan juga THR saat Lebaran gitu. Dan yang banyak bagi perusahaan nggak melakukan itu gitu. Sehingga sebagai tim kita akan merasa bahwa gila nih gitu. Ini saatnya kita tanggung jawab kita adalah melakukan kerjaan kita dengan lebih baik. Gitu. Yang terakhir adalah kolaborasi. Ya tadi lah, melibatkan semua stakeholder yang kita punya, tim kita gitu. Jangan sudah kondisinya semakin sulit, kita mau memutuskan cepat, ya udah ambil satu pihak aja. Udahlah, yang penting biar cepat, udah kita langsung ngomong, ambil putusan aja, udah kayak gini. Nggak bisa begitu. 5 tahap ini sebagai seorang leader dalam kondisi krisis menjadi sangat krusial. Gitu, teman-teman. Ya, terus Bang, kan dalam pandemi ini otomatis pasti ada kendala dengan hambatannya ya Bang? Dalam pola komunikasi Abang sama tim. Nah, itu gimana lah Abang cara mengatasinya? Hambatan gimana nih, misal? Contoh mungkin pas ada rapat, terus ada salah satu anggota tim itu yang nggak ada gitu. Nah, itu gimana Bang cara ngatasinnya? Sementara ini sudah urgent banget harus dibahas. Ya, itu teknis banget ya. Tapi artinya kalau misalnya case-nya adalah kita lagi mau meeting, ternyata dia nggak hadir. Ini harusnya nggak akan terjadi. Kenapa? Karena memang pola sebelumnya tadi, teman-teman. Kalau yang jelas itu standar lah. Kita cari tahu kenapa dia nggak hadir segala macam, kita hubungi segala. Tapi so far kalau untuk di kita sendiri, karena memang sudah terbiasa untuk berkomunikasi di semua level ya. Kadang koordinasi kita juga lintas nggak cuman pakai Zoom, nggak hanya meeting tatap muka gitu. Jadi memang koordinasinya sudah biasa dengan cara sesantai itu. Jadi ya pasti semuanya akan dikomunikasikan dengan baik. Jadi kalau misalnya kaitannya sama dia nggak hadir saat meeting, ya tentu akan tetap kita approach aja kenapa dia nggak hadir segala macam. Sederhana aja. Nggak yang segimana ya Rizky. Mungkin kalau kaitannya sama komunitas, ini yang susah nih. Mau meeting, dia dapat tanggung jawab itu, tapi dia nggak datang di saat meeting. Nah, kalau kita ngomongin sama community, yang basisnya bukan transaksional ya. Kalau misalnya kerja agak nggak begitu, kemungkinan begitunya kecil karena dia dibayar, Rizky, untuk ada di tim kita. Jadi kalau dia nggak datang, udah pasti ada konsekuensinya. Tapi kalau di komunitas, ketika ada case-case seperti ini, maka yang kalau menurutku yang harus dilihat lebih jauh adalah sense of belonging dari timnya kita. Rasa kepemilikan terhadap ini. Gitu. Apakah selama ini rasa kepemilikan itu kita bangun memang untuk dimiliki bersama atau hanya dimiliki untuk segelintir orang? Sehingga ada orang-orang yang merasa tidak dihargai dan tidak mempunyai wadah di tempat itu untuk kemudian ya udahlah nggak usah datang, ngapain lah orang di sana juga begini-begini. Kemungkinan biasanya dulu kalau waktu masih aktif di organisasi hal-hal itu sering terjadi. Karena kalau misalnya ini ceritanya kita dalam satu komunitas nih. Terus semuanya baik, semuanya fine-fine, nggak mungkin nggak ngabarin kan. Kayaknya, sorry nih, karena besok aku nggak bisa ikut meeting, jadi untuk target buat ngejerin proposal sponsorship-nya buat kegiatan kita, aku udah kejerin hari ini. Kemarin update-nya gini, hasilnya gini. Cuman ini ya aku baru bisa update ini, besok nggak bisa ikut meeting. Dia akan begitu pasti. Kalau sense of belonging-nya tinggi terhadap community. Tapi kalau dia nggak ngerasa bahwa dia bagian penting dalam sebuah komunitas, ya dia akan lewat-lewat gitu aja. Mungkin gitu, Rizky. Oh iya, Bang. Kembali ke awal. Dari satu yang pertanyaan yang saya lupa tanyakan ke Abang, karena dari awal
Jadi abang itu menarik untuk ditanyakan, apalagi kan mahasiswa nih bang, rata-rata mahasiswa yang hadir nih. Itu abang lulusan dari jurusan keperawatan. Nah itu kok bisa masuk ke manajer gitu nah bang, apalagi yang mungkin kami dari manajer yang akan menjadi manajer itu ketika kita lulusan manajer kayak ekonomi manajemen seperti itu. Keperawatan kok bisa gitu. Nah itu yang tadi saya mau tanyakan pertama gitu. Oke. Iya, coba jawab ke sana ya. Jadi menurutku itu nggak masalah kita ini belajar itu secara sekarangnya yang kita pelajarin knowledge ya, yang kita pelajarin dari SD sampai kuliah itu menurutku sesuatu yang akan hilang pada masanya. Sekarang kalau misalnya ditanya, sekarang Reski jurusannya apa Reski? PGSD bang. PGSD. Oke, sekarang aku tanyain, kamu kalau misalnya ada ujiannya itu tentang materi semester 2 tentang misal pedagogi gitu. Ada pertanyaan, Reski, jelaskan pedagogi secara sistematis dalam sistem pendidikan dasar. Kamu bisa jawab nggak? Ini sekarang aku tanya, terus kamu bisa jawab nggak kira-kira? Kalau sekarang aku tanya begitu, pertanyaannya begitu. Pertanyaannya, Reski, jelaskan sistem pedagogi yang terintegrasi terhadap pendidikan dasar di Indonesia. Nah, ya jawab coba misal. Misal itu contoh pertanyaannya. Kamu kira-kira tahu nggak jawabannya? Nggak tahu ya? Tahu bang, mengajar, melatih, membimbing. Oke, sip, thank you. Kebetulan ingat. Sekarang aku ganti pertanyaannya. Pertanyaan biologi kelas 11 misal ya. Misal nih. Misal pertanyaannya adalah apa ya? Aku juga bingung bikin pertanyaannya. Ini, oke. Ada berapa macam jenis pembelahan sel? Kayaknya udah tahu bang. Nggak tahu kan? Karena sebenarnya teman-teman, kalau secara knowledge itu kita mungkin akan lupa. Aku kalau misalnya ditanya, suruh nyobain lagi teknik keperawatan dasar yang saat itu diajarkan saat di kampus, mungkin aku akan lupa. Tapi apa yang nggak akan lupa adalah sesuatu yang akan jadi bekalku. Apa? Skill terkait dengan apa? Berrelasi. Skill terkait dengan apa? Koordinir. Skill terkait dengan apa? Negosiasi. Yang itu sebenarnya yang akan paling relate dengan kehidupan kita nantinya buat teman-teman yang masih mahasiswa. Ini tadi aku contohin. Kebayang nggak kalau sekarang itu ada pekerjaan namanya YouTube creator atau content creator YouTube? Nggak ada yang kebayang. Siapa itu? Kalau memang tahu, bayangin aja. Sekali bikin posting video, view 6 juta, view 10 juta, gaji sudah di atas 50 juta. Kalau tahu gitu memang ada sesuatu yang oke. Wah, kenapa nggak kita bikin sistem pendidikan YouTube gitu misalnya saat itu. Cuman karena kita nggak tahu. Bagi teman-teman sekarang juga, nggak ada yang tahu ke depan akan ada jenis pekerjaan apa. Maka yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah memantaskan kita, memaksimalkan kompetensi apa yang mau kita maksimalkan. Ini aku fix-fixkan saja. Di Nutrifood, kalau misalnya teman-teman apply, bagi aku yang akan ngelihat CV-nya teman-teman, untuk kemudian gabung di Nutrifood, ngelihat hasil daripada nilainya teman-teman, itu mungkin aku akan lihat nomor kesekian ratus lah. Yang pertama aku lihat apa? Pengalaman organisasi. Itu pasti pertama aku lihat. Kenapa? Karena orang dengan pengalaman organisasi yang tinggi itu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang lebih baik. Bayang nggak? Teman-teman itu bekerja di satu titik nanti ketika sudah lulus kuliah untuk menyelesaikan masalah kan? Benar nggak? Kita kerja di satu perusahaan, kita kerja di pemerintahan, kita kerja di katakanlah di NGO gitu ya, non-government organization. Katakanlah kita kerja di UNESCO. Kita tuh kan kerja untuk menyelesaikan masalah kan? Kalau kita nggak punya kebiasaan menyelesaikan masalah, problem solving-nya kita nih, skill problem solving-nya kita nggak pernah di-challenge, sudah pasti kita akan gelagapan. Itu kenapa skill itu menjadi penting. Yang kedua apa? Kemampuan mengkoordinir. Nggak semua orang bisa mengkoordinir. Nggak semua orang punya encouragement kuat, encouragement yang tinggi untuk berani stand out di antara yang lainnya. Contoh hari ini gitu misal. Ketika aku tanya, ayo ada yang mau tanya? Nggak semuanya mau jawab tanya kan? Alasannya bisa macam-macam. Mulai males, memang nggak tahu apa yang ditanyain, udahlah takut mau jawab nanti salah. Itu menurutku adalah hal yang lebih penting dibanding teman-teman menghafal, mengingat teori yang teman-teman terima saat di pendidikan tinggi. Maka aku sangat senang ketika teman-teman gabung ke sebuah komunitas. Di komunitas, kalian bayangin ya, gabung komunitas itu kan sebenarnya cari masalah kan? Bener nggak?
teman-teman cari masalah sebenarnya. Kenapa? Karena teman-teman berusaha menyelesaikan masalah. Katakanlah Jendela Nusantara. Salah satu fokus concern aksi sosialnya misal ya, meningkatkan literasi baca bagi SD X misalnya. Aku nggak tahu bentuk kegiatannya apa, tapi aku sekilas saja lah. Berarti kan teman-teman tuh sengaja menyeburkan diri untuk menyelesaikan masalah itu kan, menyelesaikan masalah literasi di anak-anak pendidikan dasar misal. Atau sekarang Jendela Nusantara, concernnya apa? Buat ngajarin anak-anak yang nggak punya kesempatan untuk bisa bersekolah. Akhirnya kegiatan bareng sama teman-teman, bikin edukasi di situ. Sebenarnya itu ngerjain masalah kan? Kita mengerjakan ada masalah yang kita beresin gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tadi kenapa bisa ya jurusan keperawatan sekarang justru aktivitasnya di situ. Menurutku kata-kata manajer itu hanya jabatan sementara. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kok kita bisa layak, kok kita bisa siap, kok kita bisa ditawari itu untuk ada di pekerjaannya kita gitu. Jawabannya simple. Karena tadi penguatan itu teman-teman. Aku bukan ngajarin, aku bukan menyampaikan untuk teman-teman ya udah kuliah mah nggak usah bener-bener aja banyak-banyak aja organisasi, bukan juga. Jadikan pendidikan kalian itu sebagai tanggung jawab yang baik untuk menyelesaikannya kepada orang tua. Tapi jadikan apa-apa yang mau kalian kerjakan selama masa dunia perkampusan itu sebagai senjata buat kalian nanti ngejar apa yang kalian impiin. Ngejar apa yang mau kalian kerjain di kedepannya. Bagiku saat itu, saat di kuliah itu, kuliah itu selesaikan sebagai tanggung jawab ke orang tua aja. Karena pasti kalian juga di masa-masa sekarang menentukan jurusan. Kalau misalnya aku tanya mungkin dari 17 ini, ada yang jurusannya nggak kepingin dia kerjain sebenarnya. Ya kebetulan aja diterimanya jurusan itu gitu. Pasti ada lah gitu. Atau jurusan yang kuliahnya karena disuruh orang tua aja ada di situ gitu misalnya. Pasti ada. Nah, jadi ketika waktu itu kita ada di kondisi itu, aku yang selalu bilang, itu adalah hal yang sudah terjadi ke kita, sekarang gimana caranya kita maksimalin itu. Nah, saat itu aku terimanya jurusan keperawatan. Aku sudah yakin, ketika aku 1 hari pertama masuk jurusan keperawatan, kuliah kurang lebih 5 tahun itu, aku sudah memantapkan bahwa aku nggak akan jadi perawat. Bukan karena apa-apa terhadap profesi ini ya, tapi karena aku merasa bahwa itu bukan aku. Bayang nggak? Kalau aku mengerjakan itu nggak bisa. Aku dari semester 3 sudah pernah membantu melahirkan, teman-teman. Aku 2 kali bantu ngasistenin melahirkan. Bisa nggak kalau aku jadi perawat? Bisa gitu. Tapi itu bukan aku. Kenapa? Karena aku tahu dari akunya sendiri, dari teman-teman. Makanya penting buat teman-teman mengetahui dirinya sebaik mungkin. Ini kaitannya sama personal leadership. Apa sih sebenarnya yang benar-benar kita pinginin? Saat itu aku ngukur, apa sih yang paling benar-benar aku pinginin? Apa sih yang paling benar-benar aku nggak pinginin? Itu kita harus tahu. Ya Bang, ini Bang Ambung yang mau bertanya tadi. Ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya nih Bang. Mas Ambung. Tadi menarik sekali ketika dikatakan Nutrifood tidak melakukan pemberhentian kerja gitu ya. Artinya kan kasusnya adalah bagaimana kita di masa sekarang pandemi ini memiliki pola baru dong ya, artinya kan pola baru di masa pandemi ini untuk biar stabil deh sistem kerja kita gitu. Nah ini di pinggir jalan gitu. Boleh nggak sih Bang kasih referensi sedikit untuk kita mungkin khususnya yang di komunitas, bagaimana kita tetap bekerja, tetap nyaman untuk melaksanakan kegiatan kita dengan metode-metode yang mungkin bisa dari Nutrifood sendiri mungkin seperti apa gitu, Bang. Oke. Ya, terima kasih Mas Ambung. Ya, sebenarnya kalau misalnya kalau ngomongin antara korelasi ya, hubungan antara corporate sama komunitas tuh ada perbedaan gitu. Lebih enak memang kita mengelola secara tim ya, lebih enak kita mengelola corporate. Karena basis kerjaannya transaksional, Mas Ambung. Jadi di balik semua keputusan, di balik semua koordinasi, di balik semua meeting, itu ada yang mendasari kuat berupa apa? Transaksional. You kerja dengan I gaji, gitulah sederhananya. Jadi sebenarnya lebih gampang di corporate. Di community lebih challenging. Kenapa? Nggak ada dasar apapun. Dasarnya adalah rasa saling percaya dan rasa saling merasa bahwa ini kita sokong bersama. Ini kita bangun bersama untuk kebaikan bersama. Saya dapat sesuatu hal baik,
dari aktivitas ini, dari komunitas ini. Jadi kalau misalnya yang harus dibagi, menurutku tadi, yang dulu di kampus teman-teman, aku sempat bikin social movement juga gitu. Social movement juga namanya Bank Sampah Serikandi. Kita dari kecil sampai akhirnya punya kesempatan banyak lah buat kemudian nambah secara member ya, nambah secara jangkauan aktivitas. Yang bisa aku bagi adalah apa? Satu, harus jagain banget tim, karena mereka itu adalah aset. Meskipun teman-teman ngerasa pastilah setiap komunitas itu ada yang namanya pengurus harian atau ada orang-orang yang memikirkan sekali lah ini organisasi itu. Ada yang sebagai fungsinya sebagai member. Nah, bagiku yang menjadi penting adalah ngejagain semuanya. Gimana supaya semuanya yang tergabung sebagai keluarga kita gitu dalam satu komunitas itu punya peran, itu punya wadah. Mereka merasa terwadahi, mereka punya peran, itu pasti akan menjadi sesuatu yang jadi dasarnya duluan sebelum kita menentukan hal-hal yang lainnya. Jadi buat mereka yaitu kasih ruang buat mereka, beri wadah. Karena terkadang pastilah kita kadang punya judgement lah. Ayolah, ini udah disuruh meeting jarang pernah datang cuma seminggu sekali, nggak pernah ada kontribusi. Nah, hal-hal itu yang harus kita pikirkan sebagai tim internal buat ngejagain semuanya. Jadi selalu memposisikan bahwa mereka itu orang baik, punya niat baik dengan gabung kita. Cuman caranya kita mungkin yang belum tepat. Supaya bisa ngeluarkan apa yang mereka punya. Kebayang nggak? Jadi kayak tim kita ada 20. Setelah di mapping, layer 1 sama layer 2, cuman ada sekitar 9 yang aktif, benar-benar mau bangun komunitas kita. Sisanya 11-nya ini cuma leyeh-leyeh aja. Atau cuma numpang nama karena keren deh gabung satu komunitas gitu. Nah, yang perlu kita pikirin adalah jangan-jangan treatment kita harus berbeda untuk 11 orang ini gitu. Jangan-jangan setelah dilihat mereka nggak punya wadah yang tepat atau mereka belum pernah kita kasih panggung nih. Setiap bikin aktivitas yang jadi koordinator seksi acara adalah orang-orang itu terus gitu. Sehingga orang-orang yang lainnya ya elah jadi seksi perlengkapan lagi. Jadi seksi keamanan atau jadi tim disipliner misal. Nggak pernah dapat kesempatan krusial gitu, nggak pernah dapat peran yang krusial yang itu sebenarnya semua orang butuh. Coba sesekali bareng-bareng. Siapa yang nggak pingin merasa punya peran paling penting? Nggak ada kurasa. Semua orang pingin punya peran itu. Kalau di kantor, kalau kita di corporate itu mudah gitu. Karena kita tinggal menentukan aja proporsional project-nya di kantor itu kan jelas mana yang tingkat dari yang mulai heavy, dari yang berat sampai yang project yang nyantai itu kita baginya rata. Kenapa? Karena memang karena kita punya sistem development juga di kantor kan, di human resource-nya kita di kantor itu. Nah, di komunitas harusnya begitu juga. Satu, kasih dia ruang. 2, jangan-jangan treatment kita nggak tepat. Yang ketiga, ya tadi semua orang tuh butuh itu. Ya tadi bisa jadi karena aku dulu ngerasa gitu. Paling sering itu jadi seksi perlengkapan. Asumsinya apa? Wah, karena udah sering jadi seksi perlengkapan nih, kita paling tahu. Jadinya udah kita terus, padahal secara personal mau nih. Karena kan kalau di komunitas kita jarang banget. Saya dong yang jadi ketua jarang banget. Paling agak malu-malu. Nggak usah, aku lagi ini nih, kamu aja. Padahal itu dalam hatinya, saya dong, ayo pilih saya gitu. Nah, itu yang harus kita posisiin. Yang harus kita posisiin dalam sebuah komunitas. Nggak ngerti tentang pandemi atau segala macam ya, tapi positioning itunya Mas Ambung. Jadi, buat dia merasa dia penting dalam komunitas. Kalau orang yang sudah kehilangan sense of belonging, misal 3 kali pertemuan kok nggak pernah datang, ini simple. Pasti karena dia nggak merasa penting dan nggak merasa nyambung dalam lingkungan itu. Udah gampang lah. Teman-teman punya tongkrongan, teman-teman punya yang digebet lah, yang seneng gitu, yang disenengin gitu. Mau itu nyambung nggak nyambung karena ada interest kan. Aku suka nih, mau dia mau nggak nyambung ngobrol sama aku, wah aku datanglah ini. Lumayan ada si dia nih. Gitu. Karena ada interest, ada ketertarikan. Sekarang bayangin, sudah kita nggak tertarik, kita nggak dihargai, kita nggak dikasih wadah, ya ngapain aku datang? Mendingan aku nongkrong, nonton drama Korea atau nonton trek-trekan atau apa gitu. Yang merasa dia diaktualisasiin. Karena teman-teman coba pikir, misal ya, ini ada komunitas, teman-teman ada komunitas misal, komunitas Pokemon Go gitu misal. Ini ada komunitasnya. Jalan nggak jalan, ini hidup. Kalau lagi dia kongko kumpul itu, gimana? Kamu pakai Pokemon apa? Jalan. Kenapa? Karena dia punya interest yang sama.
Semua merasa sama rata, semua merasa bahwa dia diwadahi, dia bisa saling sharing, masih ada interest. Jadi kalau misalnya di tim kita ada sesuatu yang kayak begitu, lihat aja dia masih punya interest nggak dengan ini, atau jangan-jangan ada yang nggak pas gitu. Mungkin aku bisa sharingnya gitu ya, Mas Apung ya, secara pola. Pokoknya selalu kita pastikan mereka itu adalah aset, mereka itu adalah hal berharga bagi kita gitu. Jadi jangan merasa bahwa ya elah, cuman kerjaannya jadi seksi keamanan, bantu-bantu parkir motor doang nih, nggak suruh datang, nggak pernah datang. Jangan punya pikiran begitu. Kita yang hanya nggak tahu dia punya potensi apa gitu. Jangan-jangan bikin dong, kasih kesempatan, kasih panggung buat dia. Kalaupun gagal proyeknya ya sudahlah, paling tidak sudah belajar. Toh bukan keren-kerenan kan bikin komunitas, tapi ngasih impact sebagus-bagusnya kan. Paling gitu, Mas Ambung, Mbak Rizky. Oh ya, mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa diaktifkan mikrofonnya atau diketik di room chat. Oh ya, ini Bang, ada pertanyaan dari Kakak Aides yang menanyakan mengenai bagaimana sih strategi Abang ketika menghadapi problem selama menjabat manajer Nutrifood. Terus ada juga yang bertanya mengenai dari Koiru Sidik mengenai Mas, ada nggak referensi untuk membentuk kepemimpinan dengan pola perubahan cepat seperti sekarang? Oke. Bisa dijawab. Oke, terima kasih Mbak Ayudes. Pertanyaannya, apa sih strategi ketika menghadapi problem selama menjabat menjadi manajer? Teman-teman gini, pasti banyak banget teman-teman. Apalagi kalau udah kaitannya sama tim. Ya tadi lah, salah satu challenge yang cukup besar adalah ketika kita harus ngelit orang yang lebih tua. Itu cukup challenging gitu. Atau ngelit orang yang punya karakteristik berbeda gitu. Karena setiap orang di tim itu, karena kan kalau sudah di korporasi itu kan objektifnya bulat teman-teman. Goals-nya itu bulat. Misal kalau bisa ngejarnya adalah omset, ya udah omset gitu. Jadi jangan sampai hal-hal kecil mempengaruhi kita sehingga itu nggak jadi itu. Artinya apa? Artinya untuk mentreatment tim kita juga itu caranya berbeda-beda. Setiap orang tuh punya cara treatment berbeda-beda juga. Nah, buat kita mengetahui mereka, coba kenal lebih dalam gitu. Ngobrol, tanya gitu. Jangan merasa bahwa kita mau dianggap kita atasannya. Itu menurutku problem ketika kita merasa bahwa kita atasannya, selalu begitu enggak. Aku selalu memposisikan sama mereka, yuk kita ngobrol. Aku nih ya adikmu juga, aku ya abangmu, aku ya bapakmu juga, aku ya atasanmu juga gitu. Jadi posisikan pola-pola itu gitu. Balik ke pertanyaan kalau strategiku untuk menghadapi itu, ya sebenarnya paling benar adalah preventif. Jadi kita sudah membaca kemungkinan masalah yang akan muncul. Sehingga treatment kita itu bukan treatment yang keburu-buru gitu. Dalam artian, karena terjadi, aduh gimana ya ini kan udah terjadi. Tapi sudah kita prediksi sebelumnya bahwa itu akan muncul. Jadi selama aku di posisi ini, dikasih amanah ini teman-teman, itu sudah coba mendeskripsikan kira-kira masalah-masalah apa yang akan aku hadapi sudah aku deskripsikan. Jadi salah satu tips yang bisa aku bagi adalah apa? Coba kita memvisualisasikan. Coba kita mengimajinerkan itu ya. Masalah apa yang akan terjadi. Jadi sebelum masalah itu terjadi kita sudah menang duluan gitu. Karena kita sudah baca gitu. Sudah membaca itu. Kalau teman-teman yang suka baca, yang suka nonton film, strategi perangnya jenderal-jenderal Cina tuh banyak banget. Ada yang namanya Zhu. Wah, itu bagus juga gitu. Jadi kita coba mendefinisikan itu. Mungkin itu Mbak Ayudes strategi aku ketika menghadapi problem selama menjabat ini. Jadi sudah mendefinisikan dulu yang kemungkinan akan muncul dengan posisi dan dengan kerjaan yang seperti sekarang, dengan area yang sekarang, gimana gitu. Beda lagi, dulu aku pernah ada di Medan. Di Medan tuh orangnya keras-keras teman-teman. Jadi kasarannya itu ya lampu merah itu diklakson. Jadi itulah tipe-tipe karakteristiknya. Jadi secara tim juga beda juga treatment kita. Sehingga kita harus mendeskripsikan juga potensi masalahnya apa, konflik yang akan muncul nanti apa gitu. Jadi manajemen konflik itu sudah kita siapkan. Sehingga ketika itu terjadi kita sudah siap, minimal kita sudah ada proses mitigasinya. Oh, nanti ketika itu akan terjadi aku akan ngelakuin ini gitu. Jadi sudah kita deskripsikan. Begitu. Selanjutnya untuk mudah-mudahan menjawab ya, kalau belum menjawab ya nanti sambil kita cari sama-sama. Tapi kurang lebih itu. Buat Koiru Sidik, ada nggak referensi untuk membentuk kepemimpinan dengan pola perubahan yang cepat seperti sekarang? Yang aku percayai, yang aku believe, kepemimpinan itu selalu berangkat dari diri sendiri. Gitu.
Jadi kalau teman-teman mau memimpin dengan baik, pimpinlah diri sendiri dengan baik juga. Ada banyak buku referensi kalau misalnya mau kaitannya sama buku ya. Salah satu buku yang banyak merubah pemikiranku, itu baca aja buku-buku punyanya Profesor Renald Kasali. Ini buat relate banget sama teman-teman di kampus. Profesor Renald Kasali, buku-bukunya Rene Suhardono, kemudian buku-bukunya, ya dua itu yang top of mind-ku ya. Secara yang waktu itu di kampus paling relate untuk ngomongin personal leadership. Yang banyak merubah sekali dan membantuku membentuk diriku yang sekarang gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman di kampus itu nanti teman-teman akan kenal yang namanya quarter lifetime crisis. Krisis ketika usianya 1/4 abad. Jadi di usia 22 sampai 25 teman-teman akan dihadapkan krisis dalam hidup. Apa itu krisisnya? Krisis untuk menentukan pekerjaan ke depan, krisis untuk menentukan pasangan ke depan, krisis untuk menentukan pendidikan selanjutnya, krisis untuk menentukan kehidupan personal selanjutnya. Banyak krisis yang akan teman-teman terima. Nah, mumpung belum ke sana, saranku satu, untuk membentuk kepemimpinan yang baik itu berangkat dari diri sendiri dulu gitu. Jadi kita harus bisa membentuk sebaik-baiknya kita. Saranku buat teman-teman yang masih mahasiswa, pelajari banyak hal dari sekarang. Karena teman-teman nggak ada yang tahu. Teman-teman sekarang mau jadi apa? Mbak Reski mau jadi guru SD. Siapa yang tahu guru nanti digantiin? Misal aku nggak menakut-nakuti, tapi siapa yang tahu? Tiba-tiba 2000 pas ngajar nanti kan berarti sekarang semester 6. Lulus lagi 2 tahun lagi lah. Ya setahun. Oh ya, setahun. Setahun lulus gitu. Terus mau ngajar. Pasti ngajar pertama adalah bukan di sekolah yang kita idam-idamkan. Yang penting kita diterima dulu untuk mengajar. Misal, apakah itu langsung sudah ada pekerjaan yang ideal buat kita? Belum tentu. Karena ke depan itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Maka yang paling penting sekarang adalah belajar hal baru sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Kalau teman-teman biasa dengan zona nyaman, saatnya keluar dari zona nyaman. Kalau terbiasa sudah dalam satu komunitas, coba ke komunitas yang teman-teman sama sekali nggak suka. Supaya tahu bahwa kamu benar-benar suka atau enggak gitu. Teman-teman boleh percaya, boleh enggak, saat aku di kampus dulu, semua kompetisi aku ikutin. Biar aku ngerasain, ini aku suka atau enggak. Cuman untuk tahu tadi, teman-teman. Untuk tahu mana yang aku banget, mana yang enggak aku banget. Untuk menentukan nanti ke depannya. Wah, dulu ya, kelompok riset aku ikut jadi sama teman-teman yang pintar-pintar gitu lah pokoknya. Ikut riset, ikut lomba PKM, dikti, terus ikut komunitas macam-macam komunitas olahraganya. Pernah ikut komunitas skateboard. Cuman pengen setahu aja lah, pokoknya ngikutin yang beda-beda. Intinya belajar banyak hal. Dari hal yang disuka banget sama yang nggak disuka banget. Nah, ketika itu kita bisa dapetin, teman-teman nanti akan semakin bisa menentukan sebenarnya teman-teman itu apa sih yang mau dikejar. Apa sih yang mau dilakuin. Karena maksudnya sebelum ngomongin, tadi kita ngomongin kepemimpinan di community sudah. Tapi ini kepemimpinan dalam diri sendiri. Supaya teman-teman nggak ada kaitannya, gila ya. Kerja itu dari jam 8 sampai jam 5, capek. Padahal kerjanya gini-gini terus lagi. Ketemu atasan yang membosankan. Stres. Bayangin, ini aktivitas yang paling banyak dalam kehidupan teman-teman selanjutnya adalah bekerja. Jadi kalau pekerjaannya nggak menyenangkan, wah, sedih lah rasanya. Jadi banyak tahu tentang itu gitu. Mungkin gitu. Siapa tadi buat Mbak Ayudes sama Mas Hoirus Sidik? Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Ya, silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Cuman buat teman-temanku yang ada di komunitas Jendela Nusantara, apa yang teman-teman lakukan di komunitas Jendela Nusantara itu udah sangat baik. Bergabung di komunitas itu adalah cara mengembangkan diri paling benar. Dah, wis, itu. Jadi, mungkin teman-teman yang di sini bisa mengisi kuesioner yang ada di room chat dulu untuk mendapatkan sertifikat. Oh ya, dan yang terakhir juga, kita bakal ada hadiah 3 orang untuk teman-teman yang ikut dalam challenge kali ini. Jadi yang pertama persyaratannya itu harus follow dulu Instagram Cokolate. Bukan, Lokalate, maaf ya Mas. Lokalate. Meleset sama Cokolatos ya. Lokalate. Rasanya sumpah enak banget. Tadi kan baru nyoba juga. Dikirimin sama Mas Arif. Sumpah enak banget. Baru nyoba kopi, tapi rasanya itu kayak coklat. Ya.
Ada perpaduan sama alpukatnya gitu. Nah, jadi yang pertama, follow akun IG Lokalate dan KJN. Setelah itu posting di Instastory apa sih yang kalian dapat hari ini setelah mengikuti webinar bersama Mas Yuda. Terus jangan lupa hashtagnya itu atau mention ke KJN dan Lokalate. Nanti kita akan pilih 3 terbaik. Setelah itu akan kami kirimkan bingkisannya. Bagaimana Mas Yuda, iya kan? Ya, nanti salah satu bingkisannya bisa dikasih ke Mas Ambung. Tadi pertanyaannya menarik, jadi bisa dikasih. Oke, Mas Ambung. Wah, senang sepertinya ya Mas Ambung ini bingkisan. Ya. Jadi kali ini kita itu kolaborasi, dari kajian itu kolaborasi sama Lokalate, yaitu brand terbaru dari Nutrifood. Nah, ini adalah kopi. Nah, yang tadi saya bilang, tadi itu rasanya saya kira itu coklat. Karena rasanya itu nggak pahit. Dia tuh sejenis kopi yang digabungkan dengan rasa alpukat. Nah, mungkin teman-teman bisa cek di salah satu supermarket yang ada di Tarakan, itu udah ada, bisa beli di sana. Dan kalau juga ini dibilang kopi, biasa kopi itu kan dominan panas disajikannya. Nah, ini juga bisa disajikan dingin. Jadi untuk yang nggak suka panas bisa juga disajikan dengan dingin. Ya, udah ini enak loh Mas Yuda. Mungkin bisa nanti saya satu bingkisannya. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman komunitas Jendela Nusantara dan teman-teman yang hadir semuanya hari ini. Saya senang diskusi, saya senang ngobrol-ngobrol. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya mudah-mudahan nanti, maksudnya segera, ya pandemi ini segera berakhir gitu, sehingga perjalanan tuh jadi lebih bisa kemana aja gitu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, ketemu langsung di Tarakan, ngopi-ngopi segala macam, bisa secara langsung. Buat teman-teman yang masih pingin ngobrol-ngobrol, pingin diskusi, bisa tanya-tanya juga, nanti bisa, ini ada Instagram, nanti juga bisa di-share Mas Arif nomor saya gitu, pingin ngobrol lebih lanjut ya nggak apa-apa juga, silahkan. Saya paling seneng gitu. Sekali lagi saya titip banget buat teman-teman yang masih mahasiswa di sini, sebelum kalian memasuki kehidupan dunia kerja, mahasiswa itu adalah tempat yang paling enak. Maksudnya nyantai. Kalau kalian ngerasa bahwa kalian sekarang sedang, aduh kok banyak banget ya tugas, tenang. Ketika nanti sudah bekerja itu akan jauh lebih rumit gitu. Jadi manfaatkan itu buat pembekalan kita nanti ketika ada di dunia kerja. Salah satunya pesanku sekali lagi. Jadi kalau misalnya aku harus tanya, apa nasihatku buat aku sendiri yang saat itu masih mahasiswa, aku akan bilang, banyaklah belajar hal baru yang bahkan mungkin kamu nggak suka. Supaya kita semakin tahu tentang diri kita. Karena teman-teman, ke depan, kita itu gini, kita itu nyasar, kita itu tersesat, itu bukan karena kita nggak tahu tujuannya kemana, benar nggak? Kita itu, aku mau jadi YouTube kreator nih, jadi konten kreator, tahu kita. Tapi sekarang kita tahu nggak kita ini ada di mana untuk bisa mencapai itu? Jarang. Seberapa mampunya kita. Nyasar nih ceritanya, tiba-tiba ada di sebuah hutan. Mau kemana? Oh, aku mau ke kota. Tahu, ke kotanya tahu. Tapi sekarang ada di mana, jadi buat kita nggak bisa nentuin kita ada di mana. Jadi saranku supaya kita tahu ada di mana, cari tahu diri kita lebih banyak, pelajarilah banyak hal. Kalau aku ingin berpesan ke diriku sendiri yang saat itu masih kuliah, nih misal bisa balik waktu, aku akan bilang ke diriku sendiri, banyak-banyaklah belajar hal baru, yang meskipun kamu nggak suka. Supaya kita semakin tahu tentang apa yang kita mau kerjain di kedepannya. Itu teman-teman. Banyaklah belajar hal baru, banyaklah mengenal hal baru, banyaklah nge-explore hal baru, mumpung masih muda, traveling lah kemana-mana. Nabung untuk jalan-jalan itu sangat worth it, supaya tahu relasi ada di mana-mana. Tarakan memang pulau ada di Kalimantan Utara, itu hanya posisi teman-teman. Tapi kalau frameworknya kita itu sudah global, jarak, tempat itu bisa dimanapun. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung diskusi hari ini. Tetap bermanfaat, tetap berkontribusi di komunitas Jendela Nusantara. Aku pokoknya senang banget sama orang-orang yang mau aktif dalam komunitas. Karena kalau nggak ada, teman-teman ini, kalau nggak aktif di komunitas, pasti aktifnya di tempat yang lain, percaya aja. Kita itu kalau nggak sibuk ngerjain hal yang bagus, hal yang baik, pasti ngerjain hal yang nggak baik. Percaya, udah. Mestilah. Teman-teman silahkan lah ngajak. Kalau misalnya coba sibuk dengan komunitas, akhirnya kan nggak kepikiran macam-macam kan. Aduh, ini ada yang enak nih, kayaknya dicobain yuk, cobain. Nggak kepikiran untuk hal yang nyeleneh.
Jadi semangat terus ada di komunitas, sebarkan semangat-semangat komunitas itu ke sebanyak mungkin orang, buat kita, buat Tarakan lebih baik, buat teman-teman lebih baik. Thank you ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya buat Mbak Reski, buat semuanya teman-teman yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kesimpulan kali ini mengenai kepemimpinan dan pola komunikasi dalam pandemik ini, yaitu yang pertama, kepemimpinan dibangun dari diri kita sendiri dan dukungan dari orang tua. Mau apapun posisi kita di dalam dunia kerja, kita sama. Setelah itu ada beberapa pola komunikasi yang harus kita terapkan. Yang pertama harus transparansi, balance, speed, membangun energi yang positif, dan kolaborasi. Jika ingin memimpin dengan baik, terlebih dahulu pimpinlah diri sendiri. Terima kasih kepada Mas Yuda, terima kasih kepada Lokalate, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam Zoominar kali ini. Dan diingatkan kembali, jangan lupa ikut challenge yang kita adakan, yaitu rules-nya itu yang pertama, jangan lupa follow Instagram dari Lokalate dan KJN. Setelah itu buat Instastory mengenai apa yang kalian dapatkan hari ini. Lalu tag ke IG KJN dan Lokalate. Setelah itu kami akan mencari 3 terbaik dan kami akan berikan bingkisan berupa brand Lokalate ini. Jadi sekian dan terima kasih. Oh iya, jangan lupa yang mau dapat sertifikat bisa klik link yang ada di room chat ini. Jadi saya tutup. Terima kasih lagi kepada Mas Yuda dan Nutrifood beserta brandnya yaitu Lokalate yang sudah mau ngisi kekosongan siang hari ini kita dengan sangat menarik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.